Sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, selamat siang, Om Swastiastu, sahabat setia dimanapun Anda berada ya. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini nih hadir kembali menemani Anda semua sahabat setia di ajangnya Healing in Bangli. Nah sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, seperti biasa Healing in Bangli akan menemani Anda sampai jam 2 siang nanti dan juga bakal menghibur Anda lewat tembang-tembang pop Indonesia. Koleksi 102,4 RPKB FM Bangli dan tentunya masih di kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali. Sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, siang hari ini cetar banget ya sahabat setia, mendukung sekali, cuacanya bagus gitu ya. Dan tentunya semangat Anda juga semakin bagus ya sahabat setia di siang hari ini. Dan tidak lupa juga sahabat setia nih ya, sampaikan nanti akan ada interaktif langsung ya bersama RSU Bangli yang sudah hadir di studio. Siang Dok. Selamat siang Mbak Nia. Iya dokter, sebelum kita melangkah ataupun kita mengupas habis tentang kesehatan nih, kita berkenalan dulu Bu Dokter ya. Silakan Bu Dokter berkenalan dulu dengan pendengar RPKB FM Bangli. Selamat siang pendengar setia radio RPKB FM Bangli. Perkenalkan saya Dr. Ana Agung Indah Jayanti, SPDV atau Spesialis Kulit dan Kelamin. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Bangli. Iya. Dan asalnya Bu Dokter? Asal saya dari Ubud. Dari Ubud ya? Ya. Wow. Bolak-balik Ubud berarti ya Dok ya? Iya, tapi Cinta saya Bangli ya? sudah lama mengabdi di Bangli. Wow. Keren ya. Saking lamanya pengen kembali ke Bangli lagi. Nah Bu Dokter, biar kita nggak kehabisan waktu nih, langsung aja ya kita pada materi aja. Oke, dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan infeksi jamur pada kulit yang menjadi topik kita di kesempatan siang hari ini ya Dok ya. Nah Dok, sebelum kita lanjut nih Dok, infeksi jamur pada kulit. Nah infeksi jamur itu yang seperti apa sih Dok? Oke. Jadi pertama kenapa sih topik ini saya angkat gitu? Karena infeksi jamur pada kulit ini sering terjadi disebabkan karena kita berada di negara Indonesia yang iklimnya tropis sehingga kelembabannya tinggi, mudah berkeringat, jadi mudah mengalami infeksi jamur pada kulit ya. Jadi infeksi jamur ini dia tuh dapat menyerang kulit, di samping itu juga bisa menyerang rambut, juga dapat mengenai kuku. Dia disebabkan oleh beberapa jenis jamur ya. Yang paling sering itu, maaf ini istilah medis, itu nama jamurnya Dermatophyta. Jadi jamur ini terdapat beberapa jenis juga gitu, mungkin saya tidak sebutkan ya. Nanti jamurnya ini dia tidak menyerang semua orang. Jadi untuk dapat menyerang ke kulit, rambut maupun kuku, yang pertama dia harus mampu dulu melekat pada kulit. Jadi ada waktu untuk melekat. Jadi kalau orangnya itu rajin mandi, ada jamur tapi udah mandi, kan dia tidak punya waktu untuk melekat. Kemudian yang kedua, dia juga harus bisa melawan pertahanan tubuh kita. Jadi penting banget untuk menjaga kekebalan tubuh atau imunitas supaya tidak mudah terinfeksi jamur. Nah ini penting sekali memperhatikan kesehatan kulit ya Dok ya, terutama kebersihan kulit ya Dok ya, karena ini pastinya menjadi pemicu utama ya akan terjadinya infeksi jamur pada kulit. Nah infeksi jamur pada kulit, infeksi jamur itu ada berapa macam aja sih Dok? Ini infeksi seperti apa maksud dokter nih? Oke. Jadi kalau infeksi jamur itu tergantung jamur penyebabnya. Yang paling mudah itu istilah Balinya bulenan ya. Itu termasuk infeksi jamur. Itu jamur penyebabnya itu namanya Malassezia. Tapi kalau dermatofitosis itu jamur yang lain, dia biasanya bentuknya tidak berwarna putih kayak bulenan, dia lebih kemerahan. Itu disebabkan oleh jamur dermatofita. Nah yang ini tuh bisa menyerang dari rambut, kemudian badan sampai kuku. Nah untuk jamur kulit Dok, ini banyak sekali ya. Bukan banyak sekali ya, ada beberapa mungkin ya jenis-jenis jamur kulit nih Dok. Nah bisa disebutkan dulu nggak sih Dok, jamur-jamur kulit itu apa aja Dok? Oke, jamur kulit kalau pertama dari penyebabnya yang dermatofita itu disebabkan oleh bisa Microsporum, nama jamur ini namanya
nama jamur lumayan bagus juga. Iya. Microsporum, lebih keren dari nama kita iya, ya. Trichopiton, terus Epidermopiton. Jadi sekarang dia juga penyakitnya tuh punya nama khusus juga. Misalnya dia menyerang rambut kita dan kulit kepala, disebut tinea capitis. Jadi nanti muncul gejala yang khas juga. Yaitu dia bisa pertama rambutnya tuh patah, kemudian warna rambutnya tuh kusam, nanti bisa terjadi kebotaan yang setempat gitu kayak bulat itu. Terus di sana warnanya keabuan ya Dok ya. Atau bisa juga gambarannya lain lagi, bisa dia kebotaan setempat, terus ada bintik-bintik hitamnya karena tepat dia putus rambutnya tuh di atas folikel rambutnya. Iya, seperti gitu. bekas-bekas tumbuhnya rambut ya Dok? Iya, seperti orang cukur pendek itu loh, tapi dia hanya di beberapa tempat gitu yang terinfeksi jamur. Nah, jamur ini dia tuh bisa ditularkan dari antara manusia, bisa dari hewan ke manusia, bisa juga kita dapat dari tanah kayak gitu. Kalau kita terkena jamur yang dari binatang, itu bisa terjadi peradangan yang lebih berat. Jadi gejala tinea capitisnya tuh lebih berat. Dia terdapat kemerahan, pembengkakan, istilah medisnya tuh kerion. Jadi tergantung daya tahan tubuh, tergantung jamur penyebabnya, tergantung sumber penularannya juga. Itu baru yang di kepala. Di badan lain lagi namanya. Badan lain lagi ya. Kalau yang di badan namanya tuh tinea corporis. Nanti gejalanya itu khas, jadi gatal terutama pada saat berkeringat. Terus pertama itu bercak di kulitnya mungkin kecil, kemudian semakin meluas, dan biasanya bagian tengah dari kulitnya itu lebih tenang dibanding bagian luarnya lebih kemerahan. Jadi kayak ya bisa dibilang kayak cincin gitu dia bentuknya. Dia senangnya di tempat yang lembab kayak di selangkangan, itu tinea cruris namanya. Kemudian bisa juga menyerang tangan dan kaki, di sela-sela jari terutama, butuh air istilahnya ya. Itu lebih kelipatan-lipatan kulit ya. Karena dia senang di kulit yang tipis jamur itu. Kalau di kuku istilahnya itu tinea unguium. Nanti kukunya itu jadi kuning, kemudian rapuh, mudah patah, terus menebal biasanya bagian bawah kukunya. Nah itu bisa menular nggak sih Dok? Bisa menular. Ya itu cara penularnya tuh ada 3 cara. Yang pertama bisa antar manusia, bisa secara langsung, terutama di area yang padat penduduk ya, kontaknya kan erat. Bisa juga secara tidak langsung dengan cara pemakaian handuk bersama-sama. Kita nggak tahu keluarga yang lain kena jamur, pakai handuk bersama-sama tertular lah. Kemudian bisa juga dari hewan peliharaan, terutama nih anjing, kucing. Jadi perhatiin deh di rumah apakah anjing atau kucing itu bulunya ada rontok nggak? Itu hati-hati jamur, bisa menular juga ke manusia. Dan yang ketiga lewat tanah gitu. Biasa pada yang suka bertani atau hobi berkebun itu juga bisa tertular jamur yang ada di tanah. Tapi kembali lagi memang tidak semua tertular, tergantung daya tahan tubuh kita, juga kebersihan diri. Oke Dok. Nah ini kan ada penyakit jamur yang khusus di kepala gitu Dok, atau di rambut gitu Dok. Nah kalau yang jamur yang di kepala ataupun di rambut ini Dok, itu kan khusus untuk di rambut itu jamurnya gitu ya. Apa itu bisa memungkinkan itu bisa meluas ke kulit itu Dok, ke kulit badan atau bagaimana gitu? Apa yang untuk jamur kulit kepala ini ataupun yang jamur di rambut ini memang khusus di rambut aja Dok? Jadi pertanyaannya bagus nih ya. Jadi jamur itu seperti saya bilang tadi kan ada berapa jenis. Jadi ada yang namanya cantik-cantik tadi, ada Microsporum, kemudian Epidermopiton sama Trichopiton. Kalau si Trichopiton ini dia bisa menyerang rambut, badan, kulit di badan dan juga kuku. Sedangkan kalau si Microsporum dia hanya bisa menyerang rambut sama badan, nggak bisa kuku. Tidak bisa kuku ya Dok. Tapi kalau Epidermopiton dia bisa nyerang kuku sama badan saja rambut. Ya Dok ya. Jadi bisa kalau jamur yang Trichopiton misalnya bisa kena rambut, bisa kena badan, bahkan kuku misalnya garuk. Gitu. Garuk kepala gitu ya Dok ya. Oke Dok. Nah ini banyak masyarakat yang biasanya punya permasalahan ketombe nih Dok. Nah apakah ketombe itu termasuk jamur pada kepala ataupun rambut nih Dok?
Oke, ini ketombe kayaknya banyak yang mengalami ketombe ya. Iya betul. Biasanya umum yang dikenal sama masyarakat itu, aduh kepala genit gitu, pasti ada ketombenya gitu dok. Nah apa itu bisa terbilang jamur itu dok? Oke, jadi ketombe ini namanya apa di Bali dikenal sama kebun ya. Iya. Jadi ketombe ini dia memang respon tubuh kita tuh berlebihan terhadap jamur yang normalnya ada di badan kita. Ada jamur namanya Malassezia. Jadi itu memang ada di badan kita, namun kalau responnya berlebihan dia dapat menimbulkan ketombe. Tapi penyebab ketombe ini juga dapat berkaitan dengan penyakit lain, bukan ketombe yang murni yang biasa itu. Ada juga yang berkaitan dengan penyakit lain. Salah satunya itu bisa dermatitis seborrheic, kemudian bisa psoriasis, itu bisa menimbulkan gejala ketombe. Tapi yang mempermudah orang mengalami ketombe itu ya biasanya lebih ke kulit kepala terlalu berminyak sih, sama higienitasnya kurang. Di higienitas pada kulit kepala ya dok ya. Oke dok. Nah ini jenis-jenis jamur yang tadi sudah Bu Dokter sebutkan ini, apakah memungkinkan dok nantinya bisa dialami oleh bayi dok? Untuk bayi itu mungkin saja mengalami jamur, terutama di area yang menggunakan popok. Karena kulit bayi seperti kita tahu kan lebih tipis daripada kulit orang dewasa. Kemudian pada area popok itu kan ada area lipatan, lembab juga ya dok ya. Terlebih lagi penggunaan popoknya diapers yang pemakaian dalam jangka waktu lama tidak diganti, sehingga menimbulkan iritasi, sehingga mudah terjadi jamur. Biasanya kalau area popok itu jamurnya namanya Candida. Jadi ada jamur lain lagi. Oh ada jenis jamur juga yang bisa ngintipin bayi gitu ya dok ya? Candida itu bisa kena siapa aja sih, cuman pada area popok itu dia lebih sering Candida memang jamurnya. Gitu. Oke. Nah apakah ada jenis jamur yang khusus biasanya menyerang bayi nih dok? Yang khusus nggak ada ya, belum ada ya? Maksudnya jamur itu bisa kena semua usia gitu ya. Tidak khusus bayi aja kena, dewasa nggak bisa, atau dewasa aja bayi nggak bisa gitu, nggak ada sih. Nah dok, untuk jamur kalau biasanya kalau berbicara tentang jamur nih dok, biasanya masyarakat itu udah mulai berpikirnya pasti gatel nih. Nah apakah semua jenis jamur yang tadi ini bisa menyebabkan gatal-gatal dok pada kulit, entah itu rambut juga dok? Oke, kalau jamur ini ya dia menyebabkan gatal. Tapi khas dia biasanya gatalnya itu pada saat berkeringat. Itu lebih gatal ya gitu. Kalau jamur bisa menyebabkan gatal. Oke. Nah dok, gejala umum daripada infeksi jamur pada kepala dulu deh dok. Itu biasanya itu seperti apa nih dok? Gininya gejala-gejalanya itu dok, selain gatal gitu dok, mungkin ada ciri-ciri khasnya lagi yang mungkin bisa dirasakan oleh penderita yang mengalami infeksi jamur dok. Dijelaskan sedikit dok, dari rambut mungkin dok, baru ke kulit ataupun ke kuku dok. Oke. Kalau dari rambut, jadi yang rambutnya itu mudah patah, kemudian warnanya itu lebih menjadi kusem, karena dia mudah patah. Pada akhirnya tuh bisa muncul kayak kebotakan gitu, tapi kebotakannya tidak seperti orang botak di depan gitu. Dia botaknya setempat tergantung area yang terkena jamur. Tapi kalau dia disebabkan oleh jamur yang ditularkan dari hewan, dia bisa bengkak kayak infeksi. Berbeda-beda ya dok ya? Jadi sebaiknya diperiksakan, jangan mengobati sendiri, karena takutnya itu dikira infeksi, ternyata jamur ya, karena kalau jamurnya penularan hewan, dia gambarannya tuh bengkak, kemerahan, seperti infeksi folikel rambut, padahal itu jamur. Gitu. Nah kalau untuk bau nih dok, apakah ini kalau jamur pada kepala itu cenderung berbau atau bagaimana dok? Itu yang berbau itu yang disebabkan oleh jamur yang ditularkan oleh hewan aja sih yang berbau. Kalau yang lain sih enggak sih. Kalau antar manusia enggak ya dok? Enggak. Cuman kan itu masalah kosmetik, jadi dilihat aja udah
anaknya mungkin kan sering menyerang anak kecil ya, udah kelihatan rambutnya rontok, terus apalagi ada kebotakan, pasti deh ibunya itu segera periksa. Iya. Oke dok. Dan ini biasanya kalau rambut nih dok, anak-anak terutama nih dok, ini biasanya banyak kutuan nih dok. Nah ini apakah ada kaitannya dengan jamur nih dok? Kalau kutu rambut itu dok? Iya. Kalau kutu itu sih beda penyebabnya. Kutu ya memang kutu penyebabnya ya. Sedangkan jamur itu memang jamur. Namun kadangkala kalau higienitasnya memang sangat kurang, dia bisa terjadi berbarengan. Ada kutunya, ada jamurnya juga karena ya kan dok ya. Pemicunya sama, yaitu higienitas yang kurang. Jadi mungkin saja terjadi bersamaan, namun itu adalah dua penyakit yang berbeda. Penyebab yang berbeda ya dok. Terapinya juga berbeda. Oke. Nah untuk kulit nih dok, apakah kalau terjadi infeksi jamur pada kulit nih dok, apakah itu tidak ada baunya atau bagaimana dok? Ataukah mungkin kalau yang ada baunya itu jenis jamurnya berbeda gitu dok? Nah silakan dok. Kalau pada kulit sih kita lihat jamur itu bukan dari baunya ya. Kalau pada kulit yang pertama dari keluhannya itu biasanya bercak kemerahan di kulit, itu semakin melebar, tapi yang di dalamnya itu dia nggak terlalu merah, jadi luar kayak berbibir gitu. Itu karena apa? Karena jamur itu dia perlu makan, istilahnya dalam kulit itu ada keratin. Yang di dalam udah habis keratinnya, dia bergerak keluar nyari yang belum dimakan, jadi akhirnya melebar ya dok ya. Jadi itu tanda khasnya. Kemudian juga sensasi gatalnya itu pada saat berkeringat, dan area-area yang terinfeksi itu biasa daerah yang area yang lembab dan kulit tipis, seperti di area lipatan, baik di ketiak, di selangkangan maupun di sela-sela jari. Seperti itu. Oke dok. Nah faktor-faktor lain dalam peningkatan jamur nih dok, infeksi jamur pada kulit ataupun kepala dan juga kuku nih dok, adakah makanan-makanan tertentu nih dok yang bisa menyebabkan timbulnya jamur kira-kira dok? Oke, kalau faktor-faktor lain, kalau makanan sih berpengaruh secara langsung sih enggak, belum ada ya. Cuman beberapa faktor itu mungkin ke penyakit ya, penyakit yang di dalam. Misal suka makan yang terlalu manis, banyak kandungan karbohidratnya, kan cenderung berisiko untuk menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Nah seseorang yang menderita kencing manis ini lebih mudah dia terinfeksi jamur, terutama dari golongan jamur candida. Oke. Nah ini dok kan ada juga dok yang orang kadang-kadang dia alergi dengan yang namanya ikan asin seperti itu dok, ataukah ada yang juga dia masyarakat juga ada yang memang alergi dengan telur. Nah ini apakah ada hubungannya dengan jamur nih dok? Kalau mengkonsumsi makanan tersebut ada tumbuh jamurnya ataukah seperti itu dok, atau gimana dok? Oh enggak sih, kalau yang alergi makanan itu lain, beda lagi ya dok ya. SMA lain lagi penyakitnya. Sedangkan kalau yang jamur ya memang infeksi jamur. Jamur ya. Tetapi untuk orang awam, bukan orang medis, mungkin sulit membedakan yang mana disebabkan oleh alergi, yang mana oleh jamur ya. Jadi saya sarankan jangan mengobati sendiri atau membeli obat sendiri, jangan sampai salah pemberian obat ya dok ya. Apalagi kalau misalnya udah beli obat sendiri nih, diobati oleh pakai krim steroid gitu misalnya, nanti akan mengaburkan gambaran di kulit yang jamurnya itu, dan tambah melebar nanti jamurnya. Nah ini dok, kita sering dengar yang namanya upas nih dok. Nah upas ini biasanya di Bali itu dikenal dengan upas dok. Nah itu yang rasa gatal yang melebar di kulit. Nah ini apakah ini juga termasuk jamur dok? Nah biasanya masyarakat banyak yang kena upasan itu dok. Nah itu termasuk jamur nggak sih dok? Kalau upas itu bahasa medisnya urtikaria. Jadi dia bukan termasuk jamur. Itu lebih ke reaksi alergi. Alergi ya. Tidak semua orang mengalami. Biasanya kalau bisa kena tanaman tertentu. Kalau di Bali itu kan lateng ya. Terus bisa juga karena dingin atau makanan tertentu itu bisa memicu upas. Tapi upas ini atau urtikaria ini khasnya dia kena alergen. Dia akan muncul upasnya nanti
udah hilang alergennya, dia hilang sendiri. Ya, tapi Dok, kena ya? lagi muncul lagi. Jadi ya yang utama itu ya menghindari alergennya itu untuk menyembuhkan si difteria. Oke, seru sekali, Dok. Tapi kita jeda dulu sejenak ya, Dok ya. Kita akan kembali setelah satu buah tembang berikut ini. Pendengar RPKB dan warga Bangli tercinta, masih tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli ya. Dan masih bersama RSU Bangli yang masih tetap setia di studio, yang masih tetap ya bersedia memberikan informasi kesehatan, khususnya kesehatan kulit pada Anda semuanya. Dan masih juga bersama Dr. Ana Agung Indah Jayanti SPDV ya, Dok ya. Iya. Oke. Nah, Dok, yang ingin saya tanyakan lagi, kita kembali ke materi ya, Dok ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih, Dok, bagaimana sih cara mengobati ataupun pengobatan daripada infeksi jamur kulit nih, Dok, yang bagi yang sudah terkena infeksi jamur kulit nih, adakah hal-hal intens yang perlu diperhatikan nih, Dok? Oke. Ya, bagi yang sudah terinfeksi jamur kulit, di sini sebenarnya penting banget sih kerjasama antara dokter sama pasiennya. Jadi nggak bisa cuman mengandalkan obat dari dokter aja, karena juga ada beberapa perilaku yang memicu timbulnya jamur. Jadi dari dokter itu biasanya diberikan salep anti jamur. Ya, kalau misalnya udah luas nih jamurnya, kita kasih obat minum juga yang mengandung anti jamur juga. Namun perlu diperhatikan bahwa pengobatan jamur ini nggak sebentar gitu ya. Cukup memerlukan waktu, jadi paling tidak selama 4 minggu supaya jamurnya itu benar-benar menghilang ya, musnah ya, mati. Nah, itu memungkinkan nggak sih, Dok, kalau jamurnya itu hilang untuk selamanya, nggak tumbuh lagi atau bagaimana nih, Dok? Apa bisa kembali lagi atau gimana? Ya, jadi makanya saya bilang tuh harus bersama-sama antara dokter dan pasien, karena di sini pasien itu perannya penting banget dalam menghindari faktor-faktor yang memicu jamur ya. Seperti misalnya harus menjaga higienitas. Setelah olahraga nih udah sembuh jamurnya, nanti olahraga lagi ya harus setelah olahraga langsung mandi jangan keringetan. Terus pakailah pakaian-pakaian yang menyerap keringat seperti yang berbahan katun kayak gitu. Kemudian jangan pakai handuk bersama, itu tetap. Dan sumber penularan juga harus dihilangkan. Misalnya di rumah nih memelihara anjing atau kucing, punya rontok ya, obati ke dokter hewan. Ya, kemudian untuk kuku juga rajin menggunting kuku supaya tetap bersih. Untuk anak-anak ganti diapersnya sebelum penuh, jadi setidaknya setiap 2 jam dari sehingga dia nggak kambuh-kambuh lagi jamurnya. Juga hal itu juga mempercepat penyembuhan dengan melakukan perilaku hidup sehat seperti itu. Nah, adakah hal-hal lain yang perlu dihindari, Dok? Itu aja mungkin ya. Kemudian karena jamur ini berhubungan dengan penyakit sistemik ya, tadi saya bilang salah satunya kencing manis, kemudian bisa juga hipertiroid karena berkeringat lebih ya, itu harus diobati, harus terkontrol istilahnya gula darahnya. Ya. Nah, apakah penyakit infeksi jamur ini bisa menyebabkan kematian, Dok? Kalau untuk kematian sih masih jauh, Dok. Ada sih jamur sistemik ya, tapi itu biasanya menyerang pasien yang memang udah kritis di ICU tuh ada jamur sistemik. Namun untuk jamur di kulit, di kepala itu sih nggak sih kematian, cuma menular aja. Menular aja ya, Dok ya. Nah, memungkinkan nggak sih, Dok, kalau penyakit jamur gitu, Dok, itu bisa kena karena memang ada orang tuanya, artinya itu penyakit yang turun-temurun dari keluarganya, itu memungkinkan nggak sih, Dok? Enggak ya? Kalau untuk faktor genetik nggak sih, enggak, dia lebih ke penularan. Orang tuanya kena jamur, pakai handuk sama anaknya, ya bisa aja ya, Dok ya. Bukan karena genetiknya, tapi karena memang jamurnya dibagi kan. Nah nih, Dok, kalau penyakit jamur yang panu nih, Dok, yang kalau istilah Balinya dibilang bulenan gitu ya, Dok ya. Nah, ini kan biasanya banyak juga nih yang menyerang masyarakat nih, Dok. Nah, ini kalau bulenan ini, Dok, apakah jika terdapat cetol-cetol putih, apakah itu memang bulenan atau bagaimana nih, Dok? Jadi istilah bulenan ini mungkin sering banget ya di masyarakat.
Jadi kalau misalnya pada bulanan itu biasanya putihnya tidak terlalu keras, dia putih tapi tidak sampai kayak putih banget gitu. Banget ya. Terus kalau diamati dia ada sisik halusnya. Dan gatal terutama pada saat berkeringat. Dan tidak semua bercak putih di kulit itu adalah bulanan ya. Jadi sebaiknya diperiksakan. Itu bisa penyakit lain seperti misalnya vitiligo itu bisa, kemudian bisa lichen sclerosis juga bisa, kemudian ada nevus halo itu juga bisa. Jadi daripada mengobati sendiri, mending ke dokter aja, diperiksa lebih lanjut, nanti diberikan terapi yang sesuai dengan penyakitnya. Iya. Nah ini dok, kalau anak-anak dok, khususnya bayi nih dok ya, ada terkadang itu ibu yang memeriksakan bayinya itu dan dibilang di lidahnya, di atas lidahnya atau di areal mulutnya itu ada putih-putih nih dok. Nah itu terbilang jamur. Nah itu seperti apa sih jenis jamurnya itu dok? Apakah itu berbahaya atau tidak dok? Karena itu berada di rongga mulut gitu dok. Kalau ketelan itu apakah nggak akan menyebabkan bagaimana nih dok? Nah silakan dijelaskan dulu sedikit dok. Kalau di rongga mulut itu jamur pada bayi itu ya Candida biasanya ya. Karena itu biasanya setelah minum susu tidak dibersihkan sama ibunya. Jadi setelah minum susu terutama ngedot udah lama itu sebaiknya dibersihkan mulutnya ya. Kalau belum bisa kumur-kumur bisa dibantu oleh ibunya membersihkan. Sebenarnya sih tidak terlalu mengancam nyawa itu sih enggak, cuman bayinya nggak nyaman jadinya dia pasti rewel karena dia pasti merasa tidak nyaman di area mulut dan susah untuk minum susu lagi. Jadi kalau gitu bisa dikasih obat, nanti obatnya itu ditetesin di mulut terus didiemin, nanti bisa dia mengurangi jamurnya. Tapi tetap ibunya tetap harus membersihkan setiap habis minum susu, terutama yang dot, apalagi kalau bayinya tidur bawa dot itu kan jadinya jamurnya mudah tumbuh di rongga mulutnya. Oke. Nah ini biasanya penyembuhan jamur kan seperti yang sudah dokter sebutkan tadi, lama memang prosesnya gitu ya dok ya. Nah itu biasanya seberapa lama itu dok paling lama kalau penyembuhan jamur itu dok? Apakah itu tergantung daripada jenis jamurnya atau bagaimana dok? Oke, jadi ini beberapa hal yang menentukan lama pengobatan. Yang pertama itu lokasi jamurnya. Jamur yang di badan sama di rambut lebih cepat penyembuhannya daripada jamur yang di kuku. Kalau yang di badan mungkin sekitar 4 minggu terapinya, kalau di rambut sekitar 4-6 minggu, kalau di kuku itu bisa sampai tahunan. Ya. Kemudian jenis jamurnya juga, kalau jamur yang ditularkan dari binatang, dia pengobatannya lebih lama karena reaksinya itu lebih berat, lebih cepat juga ya dok ya. Lebih berat ya gejalanya. Kemudian dari ininya sendiri, gaya hidup pasien sendiri, apabila dia membantu dengan merubah gaya hidup ke pola hidup yang lebih baik, lebih sehat, maka semuanya juga lebih cepat ya dok ya. Oke dok. Nah dok, untuk orang yang terkena jamur ini dok, khususnya orang yang bulenan nih dok ataupun panu ini dok, ini masyarakat masih banyak yang penasaran nih dok. Kalau terkena panu ini kan ada cetol-cetol putihnya nih dok. Nah itu kak, apakah itu bisa hilang total putihnya itu atau bagaimana nih dok? Apakah rasa gatalnya aja nanti ketika terbilang sudah sembuh nih dok bagi penderita bulenan tersebut? Jadi yang pertama itu ya harus dipastikan dulu ini benar nggak bulenan ya. Kalau misalnya dia vitiligo dikira bulenan terus diobati untuk kembali ke warna kulit normal itu lebih lama dia daripada panu, bahkan mungkin perlu terapi sinar atau istilahnya fototerapi kalau vitiligo. Kalau panu saat mengobati awal itu memang jamurnya itu mungkin sudah berkurang, sudah membaik, itu gejalanya gatalnya berkurang, dia tidak melebar lagi putihnya di kulit. Tapi untuk mengembalikan warna kulitnya itu masih perlu waktu lagi kembali, tapi nanti perlahan-lahan dia mau kembali. Sedangkan untuk penyakit-penyakit yang lainnya seperti lichen sclerosis kayak gitu, kalau obatnya tidak sesuai ya sulit untuk kembali. Yang pasti harus jenis penyakitnya itu pasti, kemudian terapinya obatnya sesuai, pun menyesuaikan ya, baru bisa nanti kita untuk pengembalian pigmennya. Oke. Nah sedikit lagi nih dok, kalau perempuan itu biasanya keluhannya itu banyak sekali yang mengalami keputihan.
Nah, apakah keputihan itu kan biasanya ada yang kadang gatel gitu dok? Apakah itu termasuk jenis jamur juga nih dok? Oke. Jadi si jamur ini memang menarik ya dia bisa menyerang semua, termasuk keputihan juga. Kalau penyebab keputihan itu ada beberapa ya, bisa karena infeksi menular seksual, bisa juga karena jamur ya. Jamur itu jamur candida. Jadi dia itu gatel, kemudian biasanya berwarna agak kekuningan seperti susu basi. Itu pada keputihan disebabkan oleh jamur. Dan ini berbahaya nggak sih dok? Kalau tergantung sekarang keputihannya apa ya. Kalau infeksi menular seksual itu kan ada beberapa jenis, bisa gonore. Kalau ini tuh berbahaya dok ya. Nah itu termasuk jamur juga ya dok? Enggak, kalau gonore dia bakteri. Jadi bisa trichomoniasis juga bisa, kemudian keluar putih lagi bisa candidiasis yang jamur, kemudian bisa juga bakterial vaginosis. Jadi untuk keputihan ya masyarakat awam melihatnya sebagai keputihan gitu, tapi skupnya banyak juga ya dok banyak ya? juga penyebabnya, nanti terapinya disesuaikan dengan penyebab. Berbeda-beda juga ya dok ya? Bahkan mungkin perlu pemeriksaan laboratorium untuk memastikan. Oke. Nah tak terasa juga dok, padahal pengen ngobrol lebih banyak lagi nih tentang jamur nih. Ternyata banyak sekali ya jenis-jenis jamur gitu ya dok ya, dan bisa menyebabkan pada keluhan pada kuku, kemudian kulit, kepala juga, rambut gitu ya dok ya. Nah dok, sebelum kita closing nih dok, karena waktu kita juga sudah tidak memungkinkan nih, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat nih dok, biar masyarakat juga tetap bisa menjaga kesehatan dan juga kebersihan gitu dok, ataupun terhindar dari yang namanya infeksi jamur nih dok. Nah mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat nih Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Oke, kepada pendengar radio RPKB FM. Jadi untuk pesan saya, jadi infeksi jamur pada kulit ini itu sering disebabkan oleh infeksi jamur dermatofita. Dia bisa menyerang rambut, kulit, kemudian kuku. Penting bagi kita semua untuk menjaga kebersihan diri. Misalnya jangan memakai handuk bersama, kemudian setelah berolahraga segera mandi, kemudian menggunakan pakaian yang menyerap keringat, dan yang paling penting juga menjaga daya tahan tubuh supaya tidak mudah terinfeksi jamur. Dan apabila pendengar mengalami keluhan kulit seperti yang sudah kita bincangkan tadi, segera periksakan ke dokter supaya mendapatkan pengobatan yang tepat. Iya, Oke, terima kasih. Sesuai dengan jenis penyakitnya ya dok ya. Oke dok, sedikit lagi nih dok, tadi saya lupa sempat nih dok. Apakah jamur itu memang semua jenis jamur itu bisa menular ya dok ya? Berarti infeksi jamur bisa menular berarti ya dok ya? Bisa menular. Bisa dari manusia ke manusia, bisa dari hewan ke manusia, bisa juga dari tanah ke manusia. Ataupun lingkungan juga ya dok ya. Oke, terima kasih Bu Dokter Indah yang sudah hadir di studio ya. Tadi sudah dipaparkan banyak sekali jenis-jenis jamur ternyata ya. Dan juga cara penanggulangannya ya, cara antisipasi juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Dokter. Dan sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, itulah tadi sudah dipaparkan banyak sekali ya. Ternyata jamur itu banyak jenisnya gitu ya. Dan juga tidak hanya menyerang kulit saja, tetapi juga rambut dan juga kuku. Nah sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, dimanapun Anda berada, penting sekali menjaga yang namanya kesehatan. Dan juga sangat penting memperhatikan kebersihan ya sahabat setia, karena ini sangat terkait sekali ya. Jika Anda sudah menjaga yang namanya kebersihan ya, kemungkinan untuk berpenyakit ataupun untuk tidak sehat itu ya tipis ya dok, tipis ya sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta. Nah maka dari itu tetaplah memperhatikan kesehatan dan juga kebersihan baik diri Anda maupun lingkungan Anda. Sahabat setia RPKB dan warga Bangli tercinta, mudah-mudahan ya perbincangan saya bersama Dokter Ana Agung Indah Jayanti SPDV tadi bermanfaat untuk Anda semua. Dan tetap stay tune di 102,4 RPKB FM Bangli, karena Nia masih bersama Anda sampai di jam 2 siang nanti.